مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan di malam hari ini untuk bisa berkumpul bersama-sama melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam penjelasan hadits yang keempat, dan sekarang kita akan menyebutkan penjelasan dari paragraf yang terakhir, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam haditsnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab. Iya. Siapa yang akan baca sekarang? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita akan baca. Bisa. Sekarang kita akan masuk di pembahasan terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih hafizallahu ta'ala, qala inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab, ya'ni alladhi quddira lahu ay kutiba alaihi fayamalu bi'amali ahli nar fasara huwa sabab idh huwa alladhi amila fayadkhuluha. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dirinya dengan surga tersebut tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab, namun ternyata kitab catatan takdirnya lebih mendahuluinya. Maksudnya apa? Ya'ni alladhi quddira lah ay kutiba alaihi fayamalu bi'amali ahli nar. Namun ternyata takdir mendahului dirinya. Takdir mendahului hamba tersebut sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Iya. Fasara huwa sabab, maka inilah menjadi sebab sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Idh huwa alladhi 'amila fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Baik, sedikit kita tambahkan penjelasan dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim itu jangan pernah dia merasa hebat, merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dari kebaikan, dari amal saleh. Ketika dia sudah mengenal kebaikan, jangan dia bersombong. Ketika dia sudah berada di atas sunnah, jangan dia merendahkan orang lain. Ketika seorang telah diberikan ilmu, jangan dia menganggap lebih baik daripada orang lain. Sebab semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau seandainya seorang hamba diberikan kebaikan, diberikan nikmat dari Allah berupa mengenal sunnah, diberikan ilmu, maka kewajibannya dia adalah mensyukuri nikmat tersebut dan menjaganya dengan sebaik-baik mungkin. Bukan malah dijadikan nikmat tersebut untuk bersombong dan merendahkan orang lain. Iya. Karena disebutkan dalam hadis ini ya, ada seorang yang dia beramal
amalan penduduk surga, kemudian ternyata di akhir hayatnya takdir mendahuluinya dan dia ditakdirkan mengamalkan amalan penduduk neraka, dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bagaimana kita tersebut lebih waspada dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan, kekokohan, keistiqamahan di atas agama, di atas petunjuk, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, dijamin masuk surga. Diampuni dosa-dosanya apa yang telah berlalu, namun beliau masih sempat bahkan merutinkan membaca sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-bolakkan hati. Ini Nabi yang mengucapkan. Bahkan ini merupakan doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolakkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah dan teguhkanlah hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu ya Allah. Jadi kalau seandainya beliau saja yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, maka kita ini yang belum mendapatkan jaminan, belum ada kepastian apakah kita dimasukkan ke dalam surga, apakah kita termasuk orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayat, maka harusnya kita lebih sering lagi, lebih giat lagi, lebih fokus dan lebih memperbanyak daripada doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa kita dengan Nabi? Siapa kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita dari sekarang kita jangan pernah melupakan doa ini. Doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita, memberikan keistiqamahan untuk senantiasa berada di atas kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah. Coba lihat antum bagaimana kehidupan di luar itu. Beragam fitnah yang kita hadapi, berbagai cobaan yang kita saksikan, dari fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah, banyak sekali fitnah. Nah, kita tidak tahu apakah kita bisa selamat dengan fitnah itu ataukah tidak. Kan begitu? Jangan antum berpikir bahwa seorang ustadz yang berdiri di atas kursi kemudian mereka pasti akan selamat dari fitnah. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Jangan berpikir bahwasanya kita yang telah belajar puluhan tahun, telah menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, kemudian tidak akan tidak akan tergoyahkan, tidak akan terfitnah dengan berbagai fitnah. Oh tidak. Setiap dari kita punya peluang yang sama. Setiap dari kita punya peluang yang sama untuk bisa terjerumus dalam fitnah, na'udzubillah. Makanya harus kita merutinkan doa itu. Mungkin hari ini kita bisa istiqamah, tapi mungkin besok semoga tidak. Mungkin di hari esok ada di antara kita, semoga tidak, yang mungkin terfitnah dengan fitnah ini, fitnah itu. Subhanallah. Rahasia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara faedah yang bisa kita ambil ya, bagaimana seorang hamba dia harusnya lebih merutinkan, memperbanyak dari doa agar supaya diberikan kekokohan di atas kebaikan. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر. فلو أنه أفنى
umurahu bit-ta'ah thumma irtadda fi akhiri hayatihi ila al-kufri sara min ahli an-nari wal iyadu billah Na'udzu billah. أو ظل على الإسلامه لكنه عمل عملا يوجب دخوله ولم يكفر دخل النار إذا شاء الله دخوله فالعبارة بالخاتمة. Fal'ibratu bil khatimah. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dirinya, antara hamba tersebut dengan neraka tinggal sehasta. Sedikit lagi dia akan masuk neraka. Namun ternyata apa? Fayasbiqu alaihin kitab, takdir lebih mendahulinya. Maksudnya apa? Takdir mendahului dirinya, bahwa dia di akhir hayatnya dia dituliskan mengamalkan amalan penduduk surga sehingga dia masuk ke dalam surga tersebut. Padahal sebelumnya dia habiskan umurnya, dia habiskan waktunya untuk mengerjakan amalan penduduk neraka. Namun ternyata takdir mendahuluinya. Di akhir hayatnya Allah takdirkan dia mampu mengerjakan amalan penduduk surga, dan hingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Iya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hada yadullu ala anna al-a'mal bin khawatim." Masyaallah. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, bahwa amalan-amalan itu tergantung dari penghujungnya, tergantung dari akhirnya. Iya, walaupun kita puluhan tahun berdakwah, puluhan tahun punya karya tulis, punya banyak subscriber, banyak penggemar, namun ketika di penghujung hidup kita, iya, nasallallahu alaihi wasallam, semoga tidak Allah takdirkan diwafatkan di atas keburukan, maka itulah intinya dia. Itulah kehidupannya sebenarnya. Dan sebaliknya, ketika ada seorang yang menghabiskan waktunya dengan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, namun ternyata di penghujung hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia menyambut hidayah tersebut sehingga dia bisa mengerjakan kebaikan di penghujung hayatnya, dengan itu dia akan mendapatkan surga. Lantas apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari faidah-faidah ya? Yang pertama, bahwa seorang itu jangan terburu-buru untuk merendahkan saudaranya ketika terjerumus dalam kejelekan. Jangan terburu-buru. Dan yang terbaiknya adalah kita mendoakan saudara kita yang sedang terjatuh dalam keburukan dan kemaksiatan. Ada saudara kita yang belum mengerjakan salat, saudara kita, paman kita, tante kita, tetangga kita, jangan dikatakan ini jelek sekali mentong ini orang. Padahal rumahnya bersampingan dengan masjid, tidak pernah kelihatan di masjid. Jangan direndahkan. Langsung doakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Anda. Demikian, itu yang terbaik. Nah, kalau Anda mendoakan kebaikan untuk saudara Anda, itu sejatinya Anda telah mendoakan untuk diri sendiri. Kan begitu ya? Nah, ketika kita doakan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, semakin banyak kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka semakin banyak pula doa kebaikan tersebut datang kepada kita. Iya. Semakin banyak juga doa kebaikan untuk diri kita sendiri. Iya. Karena disebutkan tadi bahwa amalan itu tergantung dari akhirnya. Mungkin barangkali saudara-saudara kita yang selama ini kita anggap remeh, yang selama ini belum mendapat hidayah, mungkin di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada mereka. Lantas dia menyambut hidayah tersebut dan dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Dan mungkin semoga tidak, mungkin kita yang menghabiskan umur dengan ketaatan, lantas di akhir hayat Allah berikan keburukan, nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Baik. Kemudian disebutkan oleh penulis, wa anal mu'tabar ma yamutu alaihi al-insan min khairin aw syarr. Dan yang terpenting yang menjadi ibrah, bahwasanya manusia tersebut dengan apa dia diwafatkan.
Itu yang menjadi ibrah. Dengan apa diwafatkan dia? Apakah dengan kebaikan ataukah dengan keburukan? Falau annahu afna umrahu bi ta'ati thumma irtadda fi akhir hayatihi ila al-kufri sara min ahli an-nar wa iyadzu billah. Kalau seandainya ada seorang yang dia menghabiskan umurnya dengan ketaatan, ada seorang yang menghabiskan umurnya dengan ketaatan, thumma irtadda fi akhir hayatihi, kemudian dia murtad di akhir hayatnya. Iya, padahal dia sudah menjelang garis finish ini. Kalau seandainya dia istiqamah, dia istiqamah di atas ketaatan tersebut, di atas kebaikan itu, maka tentunya dia akan mendapatkan kebaikan juga. Namun ternyata takdir mendahuluinya. Di penghujung hayatnya, Allah cabut hidayah itu, Allah cabut kebaikan itu sehingga dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berdoa jemaah sekalian, banyak-banyak berdoa. Iya. Kemudian sara min ahli nari wal iyadzu billah. Maka orang seperti ini dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Adalla ala islamihi lakinnahu amila amalan yujibu dukhulahu wa lam yakfur dakhala an-nar. Atau seorang yang dia dhalla ala Islam. Apa artinya dhalla? Saudaranya siapa dia? Dhalla. Saudaranya siapa? Dhalla itu. Saudaranya? Kana, berarti beramal amalan kana, kan begitu ya? Hanya saja dhalla di sini. Dhalla sini dia bermakna dawama. Iya, atau bisa bermakna asbaha. Jelas ya? Bisa bermakna asbaha atau bisa bermakna dawama, dia terus menerus. Iya. Adalla ala islamihi, atau seorang yang dia asbaha ala Islam, dia tetap berada di atas agama Islam, agamanya Islam. Iya. Namun ternyata lakinnahu amila amalan yujibu dukhulahu. Namun ternyata dia pernah melakukan suatu amalan yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka walaupun dia belum kufur. Dia seorang yang Islam, agamanya Islam, kakek buyutnya juga agama Islam. Dia hidup di lingkungan agama Islam. Namun dalam kehidupannya dia pernah melakukan suatu amalan yang mengharuskan dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia tidak kafir. Artinya dia mengerjakan dosa-dosa besar, itu maksudnya. Maka yang seperti ini kata beliau, dakhala nar, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fal ibratu bil khatimah, maka yang terpenting adalah penghujung dari kehidupan seorang hamba. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وكذلك لو أفنى العبد عمره بالكفر ثم من الله عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغر روحه دخل الجنة ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من دعاء بحسن من الدعاء itu ada alif lam ya. من الدعاء بحسن خاتمته ولا يغتر بعمله. Yagtarru itu marfu dia ya. Kenapa marfu? Karena la-nya la apa itu? La an-nahi. La an-nahi. La yuqtarru bi'amalihi li'annahu la yadri ma yuqtamu lahu bih. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kadzalika la afna al-'abdu umrahu bil kufri. Demikian pula kalau seandainya ada seorang hamba yang menghabiskan umurnya dengan kekufuran. Dihabiskan umurnya dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Bahkan dengan kesyirikan sekalipun. Jikalau ada seorang hamba yang puluhan tahun dihabiskan umurnya dengan kesyirikan dan kekufuran, namun ternyata di penghujung hayatnya Allah berikan kepadanya hidayah untuk memeluk agama Islam dan dia memperbaiki keislamannya.
Dan di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tergantung dengan apa yang dia di atasnya diwafatkan. Iya, maka dia tergantung dengan apa dia diwafatkan. Thumma manna Allahu alaihi bitaubati indal mauti qabla an tugharghiru ruhuhu dakhala jannah. Kemudian orang tersebut Allah berikan manna. Manna artinya Allah berikan nikmat kepadanya. Allah berikan kepadanya nikmat untuk bisa bertaubat. Indal maut, pada saat dia dalam keadaan sakaratul maut. Qabla an tugharghira ruhuhu, sebelum rohnya dicabut. Sebelum rohnya berada di kerongkongan. Kan di antara syarat diterimanya taubat itu selama ruh belum berada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Hadis riwayat Muslim kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sepanjang rohnya belum ada di kerongkongan. Kapan roh sudah di kerongkongan, maka tidak ada taubat. Maka manfaatkan waktu itu. Manfaatkan waktu yang tersisa. Selama roh belum berada di kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Dibuka itu. Tapi kapan roh sudah di kerongkongan, maka pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taubat lagi. Tidak ada taubat. Kalau sudah sekarat nih, sudah sudah dipakai oksigen nih, sudah itu roh sudah di kerongkongan itu. Dia tidak bisa berucap apa-apa lagi. Nah, sebelum itu tiba, sebelum masa krusial itu datang, maka manfaatkan dari sekarang untuk memperbanyak taubat dari segala perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Baik. Kemudian dikatakan walidzalika yanbaghi lil muslimi an yukthira min ad-du'a bi husni khatimati. Perhatikan di sini, yanbaghi lil muslim. Yanbaghi itu kan fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mana takdirnya? Mustatir. Iya. Baik, mustatir. Terus mana takdirnya apa? Kembali kepada Tidak boleh. Tidak boleh domir itu kembali kepada al-mutaakhiri lafzan. Sudah antum pelajari itu? Sudah tahu? Tidak boleh. Ya ada domir itu kembali kepada mutaqaddimin lafzan. Lafaz sebelumnya, bukan lafaz setelahnya. Itu domir. Nah, di sini kalau antum katakan yang bagi fa'ilnya huwa, dan antum mengatakan huwa itu kembali kepada muslim, mengharuskan bahwasanya domir kembali kepada kalimat setelahnya, itu tidak boleh. An yukthira, ahsan. An yukthira itu kan masdar dan ditakwil bersama fi'il mudhari'nya menjadi masdar. Takwilnya apa? Yanbaghi iktharuhu. Yanbaghi iktharuhu. Yanbaghi lil muslim iktharuhu. Sudah sepantasnya bagi muslim untuk memperbanyak. Apa yang sepantasnya? Apa yang sepantasnya? Memperbanyak. Untuk siapa? Untuk seorang muslim. Apa yang diperbanyak? Minad doa. Untuk memperbanyak doa. Paham ya? Baik. Paham Ji? Baik. Maka sepantasnya bagi setiap muslim agar dia memperbanyak doa. Doa apa itu? Bihusni khatimati, agar supaya diberikan husnul khatimah. Wala yaghtarra bi'amalih, dan jangan dia tertipu dengan amalannya. Tertipu kalau dia sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan sunnah, sudah mengenal ilmu, dia tertipu. Padahal itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan. Anda sudah berjenggot yang panjang, Anda sudah beruban, sudah hafal berbagai riwayat, itu bukan jaminan. Jangan pernah tertipu dengan itu. Iya. Jangan pernah tertipu. Sebab seorang itu kalau dia semakin tertipu dengan amalannya, maka semakin besar peluangnya dia mendapatkan husnul su'il khatimah.
mendapatkan su'il khatimah di penghujung hayatnya. Iya, maka jangan pernah ada di antara kita yang merasa tertipu dengan amalan kita. Kemudian li'annahu la yadri ma yukhtam lahu bihi, karena seorang hamba tidak akan tahu dengan apa dia diwafatkan. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وعلى هذا لا يحكم على إنسان أنه من أهل النار أو من أهل الجنة بموجب أعماله إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا راجع إلى علم الله تعالى وإلا الخواتيم التي يموت عليها الإنسان والخواتيم la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sama ya, sama penjelasannya dengan kalimat sebelumnya. Baik, kita akan masuk pada hadits yang kelima. Silakan. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد rawahul Bukhari wal Muslim wa fi riwayati lil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunya orang-orang beriman Ummu Abdillah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ma laysa minhu, dan tidak ada petunjuk dari kami, maka amalannya tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Tidak ada alif lamnya situ ya. Jadi baca rawahul Bukhari wa Muslimun, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lin Muslim, dan riwayat Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Dan barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dan tidak ada petunjuk dari kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Perhatikan di sini, kata para ulama, hadits yang kelima yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dia termasuk dua hadits yang merupakan sumber standar diterimanya suatu amalan. Hadits ini dengan hadits yang pertama. Kata para ulama, adalah merupakan standar untuk mengetahui keabsahan suatu amalan. Iya. Hadits yang pertama bercerita tentang apa? Tentang niat. Bagaimana pentingnya seorang menjaga niat ketika beramal. Dan di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah adanya keikhlasan. Harus ada niat yang baik. Yang kedua, hadits yang kelima bercerita tentang bagaimana wajibnya seorang ketika melakukan suatu amalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan terjauhkan dari perkara bid'ah. Makanya hadits ini kata para ulama termasuk dari dua hadits yang menyebutkan tentang standar keabsahan suatu amalan. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها هي أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي ليس لها أولاد ولكنها كنيت بأم عبد الله لأنها خالة لعبد الله ابن الزبير فكنيت به لأن الخالة بمنزلة الأم وهي صديقة بنت الصديق أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. Masya Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hiya Ummu Abdillah.
Aisyah ini kunyahnya apa? Kunyahnya Ummu Abdillah. Jadi di antara dalil bagi setiap muslim dan muslimah agar hendaknya mereka menjadikan tambahan namanya dengan kunyah. Dan itu merupakan kebiasaan dari orang-orang terdahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW juga selain daripada beliau dikenal dengan namanya, beliau pun dikenal dengan kunyahnya. Iya. Jadi ini menyebutkan suatu faidah kepada kita bahwa seorang muslim tersebut dan muslimah juga dianjurkan untuk mengambil sebuah kunyah. Iya. Dijadikan sebagai tambahan untuk namanya. Walaupun di negeri kita dianggap asing hal tersebut, ya tidak jadi masalah. Iya. Tidak jadi masalah karena hal tersebut merupakan apanya? Kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Kebiasaan dari para sahabat, bahkan merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Ummu Abdillah Aisyah, dan beliau dijuluki sebagai ibunya orang-orang beriman. Iya. Disebut dengan ibunya orang-orang beriman, maksudnya dari sisi keharaman. Sebagaimana seorang ibu itu terlarang untuk menikahi anaknya, atau sebaliknya, seorang anak dilarang untuk menikahi ibunya. Maka demikian pula layaknya seorang Aisyah itu tidak boleh lagi dinikahi oleh orang lain sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa beliau dijuluki dengan Ummul Mukminin. Bahkan semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Baik. Bintu Abi Bakrin As-Siddiq, dan beliau adalah putri dari sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hiya laysa laha aulad, dan Aisyah ini adalah seorang perempuan yang tidak memiliki anak. Semua anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Khadijah. Iya. Jadi perhatikan ya, ini Aisyah memiliki kunyah padahal beliau sendiri tidak punya anak. Lalu dari mana muncul kunyah tersebut? Ternyata usut punya usut, kunyahnya beliau itu diambil dari seorang kemenakan beliau. Iya, dan disebutkan alasannya oleh penulis, walakinnaha kunyat bi ummi Abdillah, dan beliau diberikan kunyah dengan Ummu Abdillah. Kenapa? Karena memang beliau sendiri adalah tante atau bibi dari Abdullah ibn Zubair. Iya, Abdullah ibn Zubair. Jadi Zubair ibn Awam itu sepupu dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Maka anaknya Zubair bin Awam yang disebut dengan Abdullah itu merupakan kemenakan dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Li'annaha khalatun li Abdullah ibn Zubair fakunniyat bih. Karena Aisyah ini merupakan bibi dan tante dari Abdullah ibn Zubair, maka dia pun berkunyah dengannya. Kenapa? Apakah boleh hal tersebut? Jawabannya boleh. Alasannya li'annal khalata bimanzilatil karena bibi itu sama kedudukannya dengan seorang ibu. Maka diambil sebuah faidah. Sebagaimana Anda diwajibkan berbakti sama ibu, Anda juga diwajibkan berbakti sama saudari ibu. Anda juga wajib. Kenapa? Al-khalatu bimanzilatil Tante atau bibi, saudarinya ibu, itu merupakan sama kedudukannya dengan ibu. Jadi sebagaimana kita dianjurkan berbuat baik, berbakti sama seorang ibu, kita juga harus berbuat baik kepada saudari ibu kita dengan ucapan, perbuatan, tindakan, dijaga tutur kata, dijaga adab-adabnya, dan dari segala bentuk bakti kepada seorang ibu. Jelas ya? Ini banyak disalahpahami. Iya. Mentang-mentang dia hanya tahu bahwasanya berbakti itu hanya kepada kedua orang tua saja. Yang dia bayangkan cuma kedua orang tuanya saja. Pamannya, tantenya, tidak dia berbuat baik kepada mereka. Salah. Iya.
Bibi itu secara khusus saudarinya ibu itu sama kedudukannya dengan seorang ibu. Sama. Iya. Maka sebagaimana seorang berbuat baik kepada ibunya, maka dia harus juga berbuat baik kepada bibinya. Barakallahu fikum. Kemudian, wahya siddiqatu bintu as-siddiq ahabbu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebutkan ini? Agar supaya siapa di antara kita yang sudah kehilangan dari ibunya, maka masih peluang baginya untuk berbuat baik kepada bibinya. Dan itu juga bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu juga bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelas? Jadi maksudnya kenapa kita sampaikan hal seperti ini agar supaya dipahami. Siapa saja di antara kita yang sudah kehilangan orang tuanya, khususnya ibunya, maka cara berbuat baik kepada ibunya sendiri adalah dengan berbuat baik kepada bibinya. Bisa dipahami di sini? Baik. Dikatakan wahia as-siddiqatu binti siddiq, dan Aisyah adalah siddiqah, seorang yang terpercaya, seorang yang jujur. Iya. Putrinya seorang lelaki yang jujur juga. As-Siddiq itu Abu Bakar radhiyallahu an. Ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk atau bahkan istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda dan bukti bagaimana Aisyah ini merupakan istri Nabi yang paling dicintainya pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, dan beliau pada saat di sakaratul maut, beliau tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi mengelilingi daripada rumah istri-istrinya, dan beliau berada di rumahnya Aisyah. Kala itu beliau menyampaikan kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada istri-istriku bahwasanya saya minta izin untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Maka semuanya istrinya Rasulullah SAW yang berjumlah 9, termasuk Aisyah, mengizinkan Nabi SAW untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Itu sebagai indikasi, sebagai tanda bahwasanya Aisyah adalah merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Beliau memilih Aisyah sebagai istri yang merawat beliau SAW, bukan istri yang lain. Itu merupakan indikasi, ya. Iya. Tapi Nabi tidak menyebutkan itu untuk menjaga perasaan istri-istrinya yang lain. Tapi beliau lakukan dengan isyarat. Beliau sengaja minta agar supaya dirawat di rumahnya Aisyah, menunjukkan kepada kita bahwa istri yang paling dicintai itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang ada sebagian hadis, ya, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, ketika Nabi SAW ditanya tentang manusia yang paling dicintai oleh beliau, maka beliau mengatakan Aisyah. Iya. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Para sahabat tidak mau itu. Para sahabat maunya laki-laki. Wa minar rijali, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki siapa yang engkau paling cintai? Maka beliau mengatakan abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar Siddiq. Jadi bapak dengan putrinya itu dua manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله من أحدث في أمرنا أي في شرعنا، وأحدث يعني أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل منها. Baik, perhatikan situ. Kalimat tauqifiyah, apa terjemahannya? Apa maknanya? Terjemahannya adalah kalimat setelahnya. Itu maksudnya. Ini kaidah, ya. Kaidah bahwasanya ibadah tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Penjelasannya disebutkan oleh penulis, la yu'malu illa bima dalla alaihi dalil. Bahwasanya seorang tidak boleh mengamalkan ibadah kecuali apabila ada dalilnya. Itu maksudnya tauqifiyah. Jadi kalau seandainya kita mendengarkan ucapan salah seorang ustadz, salah seorang guru mengatakan bahwasanya ibadah adalah tauqifiyah, sudah kita pahami maknanya.
Apa maknanya? Bahwasanya ibadah tidak boleh diamalkan kecuali ada dalil. Itu maksud daripada kaidah ibadah tauqifiyah. Baik, kita insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua insyaallah setelah salat Isya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita sudah masuk menjelaskan hadis yang kelima pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun." Kemudian siapa yang akan baca? Baik, kita terjemahkan dulu ya. Kita belum terjemahkan tadi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami dan tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia akan tertolak. Sabda Rasulullah, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang dia mengada-adakan dalam urusan kami, maksudnya ay fi syar'ina, dalam syariat kami. Iya. Wa ahdatha yani awjada ibadatan lam yakun laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ahdatha maksudnya dia mengada-adakan suatu ibadah, membuat ibadah baru yang ibadah itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita ingin berbicara tentang definisi kalimat bid'ah itu sendiri, maka banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang kalimat bid'ah itu sendiri. Mereka berusaha untuk menyebutkan sebuah definisi tentang bid'ah agar supaya mereka lebih memahami apa sebenarnya dan hakikat daripada al-bid'ah. Baik, bid'ah definisi yang paling lengkapnya dan yang paling mudah untuk dipahami, untuk memahami daripada bid'ah itu sendiri adalah sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Iya. Disebutkan di situ tentang bid'ah secara ringkas dan lengkap. Beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun mukhtara'ah fi din yuqsadu fi suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi 'azza wa jalla. Saya ulangi. Kata beliau, al-tariqatu al-mukhtara'atu fi din yuqsadu fi suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi 'azza wa jalla. Saya ulangi lagi. Al-bid'ah at-tariqatu al-mukhtara'ah, sebuah jalan yang diada-adakan. Jadi menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah sebuah jalan yang diada-adakan, tidak ada dalilnya, tidak ada asal usulnya dan tidak ada dasarnya. Dari sini kita sudah bisa paham tentang bagaimana hakikat daripada bid'ah itu. Pasti bid'ah itu tidak ada dalilnya, tidak ada pendahulunya, tidak ada dasarnya. Makanya oleh Imam Syatibi beliau sebutkan bid'ah adalah at-tariqatu al-mukhtara'ah, sebuah jalan yang diada-adakan. Dalam urusan apa? Fid din, kata beliau, dalam urusan agama. Pada kalimat fid din ini keluar darinya sebuah jalan yang diada-adakan dalam urusan dunia. Kalau kita berbicara tentang urusan dunia, maka tidak ada sangkut pautnya tentang apa? Perkara bid'ah. Bid'ah itu hanya dibahas oleh para ulama ketika ada seorang yang mengada-adakan dalam urusan agama. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Walaupun dari sisi bahasa, semua perkara yang baru, baik urusan agama, urusan dunia, ataukah urusan yang lainnya, sepanjang dia merupakan urusan atau perkara yang baru, disebut juga bid'ah secara bahasa. Tapi ingat, itu hanya secara bahasa saja. Tapi secara istilah, bid'ah itu hanyalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwasanya ketika ada seorang yang mengadakan ibadah baru dan tidak ada sumbernya,
dan dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Iya. Kemudian dikatakan oleh penulis atau Asy-Syatibi rahimahullah taala, yuqsadu fi suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang yang mengerjakan ibadah, seorang yang mengerjakan bid'ah tadi, dia maksudkan al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Iya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqsadu fi suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang yang mengerjakan bid'ah itu biasanya mereka maksudkan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Dan itu hakikat daripada bid'ah. Semua bid'ah yang dikerjakan oleh pelaku bid'ah pasti maksud dan tujuannya untuk berlebih-lebihan. Pasti maksud dan tujuannya apa? Untuk berlebih-lebihan. Walaupun mereka tidak ucapkan itu. Iya, kami bukan maksudnya berlebih-lebihan, tapi secara tidak langsung Anda kerjakan itu adalah bentuknya berlebih-lebihan dalam urusan ibadah. Jelas ya? Jadi ini adalah definisi yang paling bagusnya untuk memahami kalimat bid'ah. Walaupun sebenarnya banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama, tapi ini sebuah definisi yang sangat-sangat mudah dipahami bagi siapa saja ingin mengenal hakikat daripada bid'ah. Baik. Disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, li'anna al-ibadata tanqifiyatun la yu'malu illa bima dalla 'alaihi ad-dalil minha. Karena ibadah itu sifatnya tanqifiyah. Apa tanqifiyah tadi? Tidak boleh diamalkan kecuali apabila ada dalilnya dari Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan tanqifiyah. Lanjut. Qala syarih hafizahullah taala, amma ma lam يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه ومن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه فهو مبتدئ محدث في الدين ما ليس منه وعمله مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه لأن العبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata penulis hafizahullah taala, amma ma lam yadulla alaihi dalilun fa inna Allah lam yusyri'hu atau lam yusyarri'hu, atau boleh dibaca lam yashra'hu, boleh dibaca lam yusyarri'hu, boleh. Baik. Kenapa boleh dua-duanya? Karena kalimat yashra' sendiri itu sudah muta'addi. Kalimat yashra' itu pada hakikatnya sudah muta'addi. Dan kalau seandainya kita mau rubah dengan kalimat yang lain, yusyarri' boleh juga. Karena yusyarri' artinya yubaddi', membuat perkara baru, membuat sebuah syariat, sama. Iya. Baik. Adapun suatu ibadah yang tidak ada dalil, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan ibadah itu, wa man taqarraba ila Allah bi syai'in lam yusyri'uhu fa huwa mubtadi'un. Dan barang siapa yang dia melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ibadah itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Ada suatu ibadah dia kerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, sementara ibadah itu sendiri tidak pernah Allah syariatkan, tidak pernah Allah anjurkan, tidak pernah Allah tuntunkan, maka orang seperti ini disebut dengan mubtadi'. Ingat, ini sifatnya kaidah global. Namun tidak semua orang yang mengerjakan perkara bid'ah langsung dikatakan mubtadi'. Ingat, sama halnya ketika kita mengatakan setiap yang mendatangi dukun pasti kafir. Ini kan kaidah-kaidah global, tapi tidak semua orang yang datang kepada dukun langsung kafir, tidak. Sebab menjatuhkan vonis kafir kepada orang tertentu itu butuh ada syarat dan ketentuannya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus terhindar dari segala penghalang-penghalangnya. Sama halnya apa yang disebutkan oleh penulis,
Syekh hafizahullah taala bahwa barang siapa yang membuat suatu ibadah atau melakukan suatu ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak pernah dianjurkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai mubtadi'. Ingat, ini hanya sebuah kaidah umum. Iya. Dan tidak semua orang yang melakukan hal seperti ini lantas dikatakan sebagai mubtadi'. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dulu. Iya. Harus ditegakkan hujjah dulu. Barangkali dia orang awam. Ada yang mengerjakan maulid. Iya, dia kerjakan maulid, dia kerjakan Isra Mi'raj, atau dia punya keyakinan yang sifatnya bid'ah, masih berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Ini kan keyakinan bid'ah semuanya. Masih berkeyakinan Allah menyatu dengan dirinya. Ini keyakinan bid'ah, kufriyah, tapi tidak langsung dikatakan sebagai dia mubtadi' atau dia sebagai orang yang kafir, tidak. Ditegangkan hujjah dulu, disampaikan hujjahnya, dinasihati. Fa in asarra fa huwa yubadda'. Kalau dia terus-menerus berkomitmen dengan keyakinannya, baru dikatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam, atau dikatakan sebagai mubtadi'. Jelas? Baik. Kemudian fa huwa mubtadi'un muhditsun fid dini ma laysa minhu. Maka dia dikategorikan sebagai mubtadi' dan orang yang mengada-adakan dalam urusan agama ma laysa minhu, yang mana hal tersebut bukan bagian daripada agama. Wa amaluhu mardudun alaihi la yuqbal 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalannya hukumnya ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merugi ya. Orang yang paling merugi pada hari kiamat adalah pelaku bid'ah. Itu orang yang paling merugi. Setelah siapa? Setelah orang kafir, kaum musyrikin, maka orang yang paling merugi setelahnya adalah pelaku bid'ah. Kenapa mereka orang yang paling merugi setelah pelaku kesyirikan dan pelaku kekufuran? Karena mereka sudah bersusah payah melakukan suatu ibadah siang malam pagi sore, dan mereka anggap hal tersebut sebagai ibadah dan mereka mengharapkan pahala darinya. Namun ternyata ibadah itu sama sekali tidak disyariatkan. Allah tidak benarkan, Allah tolak semuanya. Maka mereka pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi dengan kerugian yang sangat besar, insyaallah. Iya. Kemudian di anna ibadata wasaira al-a'mal la tasihhu illa bi syartain. Karena semua ibadah, bahkan semua amalan tidak akan benar kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, dan yang kedua al-mutaba'ah. Lanjut. Walau anna al-insana jaa bi ibadatin muhdatsatin laysa fiha syirkun abadan kulluha khalisatun lillah walakinnaha laysat min syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun mardudatun la tuqbalu. Baik. Kalau seandainya ada seorang manusia yang dia mendatangkan suatu ibadah baru, dia datangkan suatu ibadah yang baru walaupun tidak ada kesyirikannya, dia tidak berbuat syirik di situ. Iya. Tapi ibadah itu adalah ibadah yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kerjakan ikhlas karena Allah. Tidak ada kesyirikannya. Dia betul-betul mengharapkan pahala di situ. Apakah amalannya diterima? Tidak. Amalannya sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha laysat min syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi amalan itu, ibadah itu tidak pernah ada dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga disebut sebagai bid'ah dan amalannya pasti akan ditolak dan tidak akan diterima. Lanjut. ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين وقد مضى الشرط الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا شرط الإخلاص وأما شرط المتابعة فهو في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Baik, maka suatu amalan tidak akan diterima sampai terpenuhi padanya dua syarat. Waqad madha asy-syartul awwal, dan telah berlalu syarat yang pertama,
yaitu tentang wajibnya keikhlasan. Iya. Fi qawlihi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imma nawa. Pada hadits yang telah berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Jadi Masya Allah ya, kalau kita lebih cermati hadits ini lebih dalam lagi, kita akan selalu berpikir tentang suatu amalan yang kita kerjakan, apa sebenarnya faktornya, apa faktor penggeraknya, apa yang memotivasi kita ketika kita kerjakan suatu amalan. Hadir di kajian, apa niatnya? Hadir acara ini, melakukan suatu amalan ini, apa niatnya? Ini harus kita perhatikan. Ini banyak di antara kita yang melalaikannya. Mungkin saya pribadi. Iya. Banyak di antara kita kalau melakukan suatu amalan lupa. Iya, tentang suatu niat tersebut. Apa yang menggeraknya, apa yang memotivasinya? Karena setiap dari amalan tergantung dari apa? Dari niatnya. Dan parahnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari apa yang kita niatkan ketika kita kerjakan suatu amalan tersebut. Kebaikan kita niatkan, Allah berikan kebaikan. Keburukan kita niatkan, Allah berikan keburukan. Dunia kita inginkan, dunia juga Allah berikan. Masya Allah. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang yang misalnya misalnya baca Quran atau belajar, pergi ke Yaman, pergi ke Madinah, tidak ada yang dia cari kecuali hanya sekadar untuk mendapatkan titel. Dia tidak pernah mengharapkan dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengharapkan agar supaya ilmunya memberikan manfaat kepada orang lain. Murni dia hanya untuk mencari titel. Jadi khawatirkan ketika orang tersebut ia meniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dari apa yang dia inginkan. Kemudian pada hari kiamat tidak ada bagiannya sama sekali. Iya. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia beserta isinya dalam satu amalannya, dalam satu ibadahnya, diharapkan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah akan berikan dari apa yang dia niatkan. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anda mengharapkan dunia, di balik ibadah Anda, Allah berikan dunia. Insyaallah. Bahkan tidak dikurangi. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan apa yang mereka niatkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka pada hari kiamat tidak akan dirugikan. Sempurna diberikan. Masyaallah. Iya. Kemudian Allah mengatakan, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang pada hari kiamat tidak ada bagiannya kecuali neraka yang menyala-nyala. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang pernah mereka usahakan. Iya. Jadi tentang niat ini ya, harus senantiasa kita ulang-ulangi. Karena inilah yang menjadi penentu tentang amalan kita, apakah baik ataukah tidak. Jelas? Baik. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله فهو رد أي مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتبع الإنسان نفسه فيه أتعب مهما أتعب الإنسان نفسه فيه ومهما خلصت نيته فيه فلا ينظر إلى صلاح أحد هذين إلى صلاح النية إلى صلاح النية وحسن القصد بل لا بد من المتابعة حتى يقبل العمل فإن خلا من أحد هذين baik hatta yuqbala. Kenapa العمل mansub المثمر al-mudmar wujuban ba'da hatta, dan syaratnya apa? Harus ada penafian sebelumnya. Apa penafiannya? لا بد Ada la di situ. Bal la budda min al-mutaba'ati hatta yuqbala. Baik, lanjut. فإن خلا
min ahadi fa'in khala فإن خلا من أحد هذين الشرطين فهو مردود على صاحبه. baik. Qawluhu fahuwa raddun ay mardudun alaihi la yuqbal 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya tertolak. Maksudnya apa? Tertolak amalannya dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma at'aba al-insanu nafsahu, walaupun manusia itu sudah bersusah payah. Walaupun manusia sudah bersusah payah mengamalkan suatu amalan, bekerja siang pagi sore malam, mengerjakan suatu ibadah, bahkan dirutinkan ibadah itu, sepanjang ibadahnya tidak ada keikhlasan atau tidak ada mutaba'ah, amalannya pasti tertolak. Amalannya pasti tertolak. Wa mahma khalusat niyyatuhu fi, dan bagaimanapun keikhlasannya. Seorang ketika melakukan suatu amalan, dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, juga tertolak. Jadi walaupun seorang sudah bersusah payah melakukan ibadah sesuai Nabi, kemudian tidak ikhlas, tertolak juga. Atau dia ikhlas, sudah diperbaiki niatnya, bagus niatnya, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi, tertolak juga. Tertolak. Iya. Fala yunzaru ila salahin niyyah wa husnil qasdi, karena amalan itu tidak akan pernah dilihat. Tidak akan pernah dilihat apa? Bagusnya niat. Tidak akan pernah dilihat itu. Atau tidak dilihat pada maksud dan tujuannya yang baik. Ibadah walaupun ada seorang dia punya niat yang baik, tidak akan diterima tidak akan pernah diterima ibadahnya. Iya. Tidak akan diterima ibadahnya. Bal la budda minal mutaba'ati hatta yuqbal al-amal. Bahkan pada amalan tersebut harus ada mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Hatta yuqbal al-amal, sampai diterima amalan tersebut. Iya, atau sehingga, ini kalau kita terjemahkan ya, hatta di situ kita terjemahkan dengan kalimat sehingga. Sehingga amalannya akan diterima. Iya, sehingga amalannya diterima. Fa in khala min ahadi hadaini syartain fa huwa mardudun ala sahibih. Maka kapan luput satu dari dua syarat ini, maka amalan tersebut pasti akan tertolak. Amalan tersebut pasti akan tertolak. Lanjut. Fa fi hadza dalilun ala butlanil bid'i jami'iha wa anna sahibaha athimun ghairu ma'jurin li'annahu muhdithun fi dinillahi ma laysa minhu. Baik, pada hadis ini terdapat sebuah faidah, kata beliau, ala mutlanin bid'i jami'iha. Suatu faidah menunjukkan bahwa akan kebatilan bid'ah dengan segala bentuk dan jenisnya. Bid'ah dengan segala bentuk dan jenisnya, itu adalah perkara yang dibatilkan, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Wa anna sahibaha athimun ghairu ma'jur, dan pelaku bid'ah itu mereka adalah orang yang berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Sudah capek-capek beribadah, ternyata ibadahnya ditolak, bahkan mereka mendapatkan dosa. Merugi tidak? Merugi ini. Iya. Itulah kenapa alasan ahli sunnati wal jamaah senantiasa menyampaikan akan bahaya bid'ah. Itu bentuk kasih sayang, bentuk rahmat ahli sunnah kepada kaum muslimin. Karena jangan sampai mereka sudah bersusah payah melakukan ibadah, amal saleh, ujung-ujungnya tidak diterima, bahkan mereka berdosa. Maka wajib bagi ahli sunnah untuk menyampaikan akan bahaya perkara bid'ah. Dan itu merupakan kekhususan daripada ahli sunnah. Antum melihat ormas-ormas yang lain itu hampir semuanya bungkam, tidak berani menyampaikan perkara bid'ah. Iya. Dan anehnya di zaman sekarang, orang-orang yang bungkam tidak mau menyampaikan bahaya bid'ah itu dianggap sebagai dai yang bijak. Dianggap sebagai dai yang bijak, padahal itu adalah bukan bijak, tapi bejat itu orangnya. Bejat. Bukan bijak dia, tapi dia adalah orang yang paling bejat. Karena dia seakan-akan tidak punya kasih sayang kepada kaum muslimin. Kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan bid'ah, kemudian dibiarkan. Ini kan bejat namanya. Demikianlah propaganda di zaman sekarang. Orang baik dikatakan sebagai orang yang buruk. Orang yang buruk dianggap zaman sekarang sebagai orang yang bijak.
Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini merupakan faedah yang sangat indah ya dari penulis hafizahullah taala bahwa pelaku-pelaku bid'ah itu semuanya berdosa. Iya, dan mereka tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Li'annahu muhditsun fi dinillahi ma laysa minhu. Karena dia adalah orang yang mengada-adakan dalam agama Allah yang bukan bagian darinya. Baik, karenanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa syaitan lebih mencintai, lebih senang menjatuhkan manusia kepada bid'ah daripada tindakan-tindakan kemaksiatan. Al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Syaitan ketimbang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa, lebih baik dia jerumuskan manusia ke dalam bid'ah. Kenapa? Karena syaitan tahu orang kalau sudah terjatuh dalam perbuatan bid'ah tidak akan taubat. Dia paham, oh ini orang kalau sudah jatuh dalam bid'ah tidak akan taubat dia, karena dia anggap bahwa hal tersebut perkara baik, perkara ibadah. Makanya syaitan lebih daripada dia menghasut manusia untuk mengerjakan perkara dosa, lebih bagus dia hasut manusia untuk mengerjakan perkara bid'ah. Iya. Sehingga manusia tersebut dia sibuk dengan bid'ahnya, kemudian tidak akan taubat dari bid'ahnya. Karenanya ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, disebutkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sebuah karya tulis Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah taala, dia sahihkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha hajaba Innallaha hajaba baba taubati an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu taubat kepada setiap pelaku bid'ah. Allah tutup taubatnya. Kenapa? Karena pasti mereka anggap baik itu semuanya. Sampai kapan ditutup itu? Hatta yada' bid'atahu, sampai dia meninggalkan perkara bid'ahnya. Masya Allah. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memang pada dasarnya pelaku bid'ah itu tidak akan pernah bertobat kecuali siapa yang dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.